Baik, saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Jadi kami sangat senang dan sangat antusias ya terhadap Bapak dan Ibu karena bisa bertemu kembali pada acara webinar ya, terutama pada pagi hari ini. Jadi topik webinar yang akan kami bawakan adalah mengenai integrated workspace dengan Google Meet, terus dilanjutkan dengan Google Chat, dan kami akan memberikan penjelasan lebih detail serta update terbaru dari Google. Jadi untuk acara pada pagi hari ini kami harapkan berjalan dengan sangat lancar ya. Jadi mohon untuk semua partisipan ketika jalannya acara untuk berkenan mute mikrofonnya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan seputar tambahan atau mungkin ada yang kurang jelas ya, atau mungkin lebih ke materi. Jadi Bapak dan Ibu bisa menulis pertanyaan tersebut pada panel Q&A yang ada di pojok sebelah kanan ya, yang ada di sampingnya panel chat. Jadi nanti Bapak dan Ibu klik aja yang panel yang ada segitiga kotak sama bulat itu Pak Bu. Terus kemudian Bapak klik yang Q&A session seperti itu. Jadi nanti kami akan bahas ya terkait pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu pada akhir sesi. Oke, jadi mungkin saya perkenalan juga untuk pada webinar kali ini ya. Jadi mungkin saya terlebih dahulu. Jadi saya adalah Farid Andalufianto yang akan memandu jalannya acara ini. Jadi saya ucapkan salam kenal buat Bapak dan Ibu. Kemudian saya perkenalkan untuk pengisi materinya adalah Pak Johannes selaku CEO dari Econ Teknologi. Oke, mungkin Pak Johannes bisa menyapa ya untuk Bapak dan Ibu nantinya. Dan nantinya kami harapkan untuk Bapak dan Ibu stay sampai acara webinar ini selesai, karena akan ada hal-hal menarik yang bisa dinantikan pada akhir acara, yaitu kita ada beberapa sesi ya, satu game, satunya lagi itu adalah undian. Nah ini cukup menarik nih buat Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti untuk hadiahnya itu total hadiahnya adalah 500.000 untuk 5 pemenang. Jadi cukup menarik buat Bapak dan Ibu. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu bisa stay sampai acara ini selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, untuk Pak Johannes, silakan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you Farid. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah join. Terima kasih ya untuk waktunya. Bagi yang sudah pernah berkomunikasi dengan kami, thank you sudah join kembali. Sangat senang sekali bertemu lagi ya dengan Bapak dan Ibu. Dan banyak sekali yang nama-nama yang saya kenal. Mungkin saya menyapa dulu ya terlebih dahulu. Ada Pak Andi, Pak Andri, Pak Edward ya, thank you. Pak Hans sudah join, thank you. Pak Kadek Wirya, terima kasih udah join. Mungkin saya nggak menyebut semuanya ya, tapi thank you semuanya udah pada join ya. Jadi pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal ya, terutama mengenai update yang terbaru dari Google. Jadi ini sangat menarik sekali. Personally, saya sangat excited juga dengan adanya hal-hal baru, fitur baru, dan konsep baru ya yang akan perkenalkan di session webinar kita kali ini. Jadi agenda kita pagi ini adalah untuk memperkenalkan integrated workspace yang baru. Jadi ini baru saja di launch oleh Google dan juga sudah di roll out ya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan, itu bisa langsung digunakan. Dan kita akan membahas mengenai fiturnya ya, dari Google Chat, Google Meet, dan juga Google Meet hardware. Nanti kita akan memberikan penjelasan bagaimana kita dapat memanfaatkan dengan maksimal dan bagaimana caranya kalau belum itu untuk diaktifkan atau di-enablekan. Ya, nanti kita lanjutkan dengan Q&A session. Dan pagi ini saya ditemani juga dengan teman-teman dari Google.
Let me see who is joining. I think I saw my brother from India, Jolly. Maybe you want to introduce yourself? Jolly, you there? Or maybe I go to Han Yi first. Han Yi? Hello, can you hear? Yes, please. Ya, selamat pagi. Nama saya Hani. It's very nice to meet you all. And it's very glad that we are launching a new features and everything for the Google Meet and Chat as a new brand, as a Google Workspace. And please give any feedback on how we can really support for all you guys. And any questions that have been in the chat, and we will provide the answer for over these sessions. Great, thank you so much, Han Yi. So everyone, if you have any questions, especially the tough ones, we have friends and colleagues from Google that can support us during this webinar. Jolie, I see you online. Please introduce yourself. Hey everyone, my name is Jolly and I'm Southeast Asia. I now handle Southeast Asia from Google Workspace perspective. I work together with me, and both of us would be happy to take any of your questions which you have, and will answer to the best of our ability. So please feel free to ask any questions, anything related to Google Workspace and anything. Just let us know. Thank you. Great, thank you, Jolie. I think I just saw Suzanne. Maybe Suzanne, you want to introduce yourself? Suzanne from Google, yeah? Yes, so nice meeting you all, selamat pagi semua. And then I'm the same team with Jolie and Hani. So we all actually were happy to actually answer all the questions, and thank you for participation. And feel free to just ask us anything. And thank you for support and your time. Great, thank you so much. Okay, jadi untuk materi kita pagi hari ini, saya akan mulai dengan playing video ya. Saya akan tampilkan video mengenai integrated workspace. Jadi kita coba lihat sebentar. Nanti setelah ini kita akan membahas lebih detail lagi.
Oke. Jadi itu ya video singkat mengenai integrated workspace, sangat menarik sekali. Jadi G Suite ya yang kita kenal sekarang ini namanya menjadi Google Workspace ya, dan ini yang sesuatu yang baru yang akan kita perkenalkan, dan mungkin ini sebuah evolusi ya yang dilakukan oleh Google ya. Setelah sekian lama ini menjadi suatu solusi atau produk yang sangat menarik sekali gitu ya. Jadi yang menjadi konsep itu adalah workplace ya, di mana ini sudah berevolusi gitu menjadi workspace ya. Kenapa kok workspace gitu kan? Jadi kalau kita terbiasa dengan istilah gitu ya, capailah cita-citamu setinggi langit gitu ya. Tapi kita lupa beyond langit atau sky ya, beyond the sky itu ada universe gitu ya. Jadi namanya pun juga sangat bagus ya kalau menurut saya, dan saya yakin ini menjadi sebuah solusi ya, dengan konsep yang baru, bagaimana kita bisa bekerja dengan lebih baik, tentunya perlu untuk didukung dengan tools yang kita gunakan ya. Jadi kami melihat bahwa terutama di masa pandemi ini ya, banyak sekali kita yang bekerja secara remote, baik itu dari rumah atau mungkin di dalam kantor tapi bekerja dengan distance gitu ya. Mungkin banyak perusahaan yang menerapkan 50% bekerja di kantor, 50% bekerja di rumah, dan bagaimana kita bisa tetap enable ya sebuah platform untuk mengakomodir kebutuhan user-user kita. Ya, jadi hopefully ini bisa terjawab ya dengan lebih baik cara bekerja kita di dalam Google Workspace ini. Ya. Nah, jadi seperti yang mungkin kita ketahui ya, Google Workspace itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi Google Workspace ini akan sangat membantu kita untuk supaya kita bisa connect gitu ya, dan berkolaborasi satu sama lain, baik untuk di internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal. Jadi banyak tambahan fitur-fitur baru dari Google yang ditambahkan di Google Workspace ini untuk enable kita supaya kita bisa lebih baik lagi dalam berkolaborasi satu sama lain, baik untuk di internal maupun di eksternal. Dan kita juga diberikan fasilitas untuk bisa create ya, membuat sebuah project, membuat sebuah dokumen, membuat sebuah project management yang di dalamnya itu melibatkan mungkin dokumen, spreadsheet, slide presentation, dan juga Google Sites ya, yang saat ini saya melihat banyak sekali yang menggunakan. Dan juga ada akses storage ya, tempat kita menyimpan semua data dan file kita, dan tentunya tidak luput dari security control gitu ya. Jadi sebagai admin kita bisa tetap mengutamakan flexibility gitu ya, tentunya dengan environment yang sangat aman. Nah, di webinar kali ini, di presentasi saya pagi ini, kita akan fokus ya ke 2 item yang pertama ya, jadi untuk yang connect dan juga untuk yang create. Nah, apabila Bapak dan Ibu nanti pada waktu saya memberikan presentasi atau mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan disubmit lewat Q&A ya. Jadi di pojok kanan atas itu ada icon segitiga, kotak dan lingkaran itu ya. Jadi silakan dieksplor, itu termasuk salah satu fitur baru yang sudah dirilis untuk Google Meet ya. Nah, jadi pertama kita akan membahas mengenai New Integrated Workspace. Jadi kalau tadi kita sudah melihat videonya ya, sangat menarik sekali. Jadi kenapa Google itu membangun Integrated Workspace gitu ya. Jadi kita tentunya menyadari ya bahwa kita ini semakin lama semakin overloaded dengan informasi yang masuk lewat email kita, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, informasi yang mungkin kita harus proses gitu ya, untuk kita prioritaskan dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa informasi itu mengalir dengan cepat dan volumenya semakin lama semakin meningkat. Tentunya Bapak dan Ibu merasakan pada saat kita
mengalami ya di masa pandemi ini. Jadi saya pribadi merasakan bahwa ketika working from home itu bukannya pekerjaan jadi lebih santai, lebih sedikit, enggak, tapi lebih banyak gitu ya. Karena kita mungkin mengurangi face-to-face meeting, face-to-face interaction, di mana informasi tersebut akan disampaikan melalui elektronik. Ya, jadi bagaimana kita bisa tetap produktif mengolah informasi tersebut dengan lebih baik? Bagaimana kita bisa tetap berkolaborasi dengan rekan kerja kita meskipun kita bekerja dengan ada jarak, gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas di sini bagaimana Google Workspace itu bisa dimanfaatkan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, ya. Nah, kita mulai dari email, ya. Nah, di sini saya punya informasi bahwa di tahun 2019 ada 3.9 billion. 3.9 billion itu 3,9, hampir 4 juta ya, email users itu yang mengirimkan dan menerima email on average itu 293 juta email per day. Jadi volumenya luar biasa besar, gitu ya. Jadi banyak sekali. Dan bagaimana kita sebagai user dengan informasi yang banyak atau overloaded tersebut, kita bisa tetap produktif, gitu ya. Nah, disinilah teknologi dari Google itu come into play, gitu ya. Bagaimana kita bisa memanage informasi-informasi yang masuk secara efektif dan juga bagaimana kita bisa mengolah supaya pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai, gitu ya. Nah, berawal dari informasi yang melalui email tersebut, nah disinilah Google itu menggabungkan, ya. Jadi ada 4 aplikasi yang diintegrasikan menjadi satu. Ya, ini yang sangat menarik nih. Jadi kalau Bapak dan Ibu menggunakan gmail.com yang untuk personal gitu ya, mungkin yang sebelumnya ada Gmail, sekarang ada Gmail dan juga untuk meeting ya. Jadi kita bisa mulai meeting dari situ. Untuk yang menggunakan G Suite ataupun Google Workspace, sekarang di aplikasi Gmail itu ada 4 aplikasi, yaitu ada mail ya untuk kita memanage email kita seperti biasanya, ada chat application yang digabungkan menjadi satu, ada rooms untuk kita bisa berdiskusi tentang project tertentu atau grup tertentu, kita bisa bikin channel gitu ya, channel-channel yang untuk supaya komunikasi kita bisa menjadi lebih lancar gitu ya. Dan juga untuk meeting, jadi kita mengintegrasikan kalender kita juga di situ. Jadi ketika kita mau lihat hari ini ada jadwal meeting apa ya, nah kita bisa membuka di dalam satu aplikasi Gmail ini. Inilah yang disebut dengan integrated workspace ya. Jadi buat yang sudah bisa melihat 4 aplikasi ini, artinya Bapak dan Ibu sudah enable chat Google Chat yang baru. Ya, nanti saya akan bahas lebih lanjut ya. Jadi kenapa di Gmail ya? Kenapa aplikasi ini ditambahkan di aplikasi Gmail? Karena itu adalah pusat informasi yang sering kita akses ya. Jadi pada saat kita bangun pagi mungkin yang kita cek adalah email dulu gitu ya. Lalu mungkin pada saat kita bekerja tentunya email akan selalu kita buka ya. Makanya ini terkonsolidasi, terintegrasi menjadi satu dengan akses yang mudah. Kita nggak perlu buka multiple application gitu ya. Kalau mau chat kita harus tutup dulu, kita pindah ke aplikasi yang lain. Semuanya udah menjadi satu dan kita bisa langsung berkontribusi atau berkolaborasi di aplikasi yang sama. Nah, jadi begitu juga di web ya. Jadi aplikasi yang ada di web ketika kita akses gmail.com atau mail.google.com semuanya juga terintegrasi seperti yang di mobile device kita tampilkan. Jadi email kita, chat platform kita, rooms untuk kita discussion atau channel yang kita create untuk discussion mengenai project atau dalam grup role tertentu atau departemen tertentu itu sudah bisa kita akses langsung dari web aplikasi Gmail kita. Ya, jadi kalau Bapak buka atau Ibu buka browser untuk mengakses emailnya, kalau di Outlook masih belum ya. Jadi saya sangat encourage untuk mengeksplor webnya karena disitulah banyak fitur-fitur dan
modul-modul yang menarik yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan web browser. Ya, termasuk meeting. Jadi kalau sebelumnya kita mau mengundang meeting secara virtual gitu ya, video conference, kita harus create calendar. Tapi di Gmail sekarang sudah ada shortcut-nya, di mana kita bisa create meeting itu langsung dari platform email kita. Jadi kita save few steps gitu ya. Jadi daripada kita membuka kalender dulu, kita bikin invitation dan lain sebagainya, kita bisa langsung create meeting itu di dalam Gmail kita. Ya, jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat positif. Saya harap Bapak dan Ibu juga bisa melihat hal yang sama. Jadi di sini kita akan membahas lebih lagi gitu ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tim, dengan pihak eksternal itu dengan lebih seamless, dengan lebih baik. Ya, nah jadi di dalam chat platform yang sekarang namanya Google Chat, ya saat ini masih coexistence ya antara Google Hangout dan juga Google Chat. Nah ini yang biasanya membuat kebingungan gitu ya, kok nggak connect gitu ya satu sama lain gitu. Jadi saat ini memang masa transisi ya. Kita akan memberikan update ke Bapak dan Ibu kembali ketika nantinya sudah ada konfirmasi kembali dari Google kapan hard deadline-nya untuk kita harus sudah menggunakan Google Chat-nya. Ya, jadi di Google Chat itu kita bisa create rooms, ya, jadi channel untuk kita bisa berdiskusi dan juga kita bisa create task ya untuk aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang kita harus selesaikan. Ya, nah jadi di dalam sebuah rooms atau di dalam sebuah channel kita bisa berkolaborasi satu sama lain. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi di dalam rooms tersebut untuk member-member yang sudah bergabung di dalam rooms atau channel tersebut, mereka bisa mengikuti gitu ya update yang disampaikan lewat chat, files yang di-share di dalam rooms tersebut, user bisa mengakses, dan juga kita bisa membuat task. Ya, jadi task dan kita bisa assign ke tim member yang terkait dalam sebuah project discussion tersebut. Ya, jadi ini yang sangat menarik nih. Jadi semuanya sudah terkonsolidasi menjadi satu dan apabila kita menggunakan web browser Gmail, kalau kita perhatikan semua yang kita butuhkan untuk berkomunikasi itu sudah terintegrasi menjadi satu. Ya, ini yang unique value proposition yang bisa ditawarkan oleh Google dan yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Ya, jadi supaya ketika kita punya sebuah project atau mungkin kita membutuhkan untuk discussion gitu ya, kita bisa menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Google ini dengan baik. Ya, jadi ketika kita menggunakan Google Chat ini, tidak hanya kita bisa berkontribusi atau berkomunikasi lewat chat dan juga kita bisa assign task, tapi file atau dokumen yang kita share di dalam grup atau rooms tersebut itu kita bisa langsung view juga di layar yang sama, ya. Dan kita bisa melakukan editing di dokumen Google dokumen tersebut di layar yang sama. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Ini mungkin fasilitas yang kita tunggu-tunggu. Jadi again ini akan mempercepat proses kita untuk berkolaborasi ya. Jadi cut down steps ya. Seperti tadi meeting ya. Sebelumnya harus menggunakan kalender untuk mengirimkan invitation. Di sini dokumen juga demikian. Jadi daripada kita harus buka Google Drive kita dulu, kita cari filenya dulu. Jadi di dalam rooms discussion kita bisa membuka file yang sudah di-share di dalam channel tersebut dan kita bisa langsung melakukan editing atau kita bisa langsung berkolaborasi di situ. Ya. Nah, ini fitur yang menurut saya sangat luar biasa, sangat berbeda gitu ya dari yang sebelumnya dan hal itu juga bisa diakses ketika kita menggunakan mobile device ya, karena sudah terkonsolidasi, terintegrasi menjadi satu aplikasi, maka semuanya bisa kita lakukan di dalam mobile device juga ya, selain kita lakukan di web browser ya. Jadi chat
atau rooms discussion atau project discussion, files yang di-share di dalam room tersebut, dan juga task yang kita buat atau kita butuh untuk membuat task, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan mobile device. Ya, jadi kolaborasi akan menjadi lebih smooth, lebih mudah, dan juga akan lebih intuitif. Nah, ditambah lagi kalau kita lihat di slide yang ini kita bisa dengan mudah ya, ketika mungkin membutuhkan interaksi secara langsung real time, kita bisa menggunakan Google Meet untuk berdiskusi di dalam sebuah project tertentu. Ya, ini sangat bagus dan ini sudah ada di roadmap ya yang dari Google, dan kita hopefully dalam waktu dekat akan segera dirilis ya. Nah, begitu juga ketika kita menggunakan mobile device ya, semuanya menjadi lebih mudah. Jadi kita tidak perlu berubah gitu ya aplikasinya. Jadi dalam satu aplikasi ketika kita berkomunikasi dengan sesama tim member di dalam sebuah diskusi dalam rooms, itu kita bisa langsung mengaktifkan atau join ke dalam video conference tanpa perlu kita switching application atau membuka aplikasi Google Meet. Ya, jadi satu aplikasi kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan yang sudah terintegrasi untuk mengakses semua yang kita perlukan untuk berkomunikasi dan kolaborasi. Nah, di dalam Google Chat ini itu kita juga bisa mengaktifkan ya atau mengintegrasikan third party application ya. Jadi banyak sekali third party application yang bisa kita lakukan integrasinya dengan Google Chat. Nah, ini kalau yang di slide presentasi saya salah satunya adalah Salesforce gitu ya. Jadi kita bisa integrasikan dengan Google Chat, dan juga di dalam Gmail kita itu sekarang kita bisa melakukan pencarian dengan lebih mudah ya. Jadi ketika kita mencari informasi email itu kita bisa menggunakan search function-nya, dan kita bisa mencari informasi across rooms atau project discussion kita juga. Ya, tentunya kita sudah tidak perlu ragu ya dengan kehandalan dari search engine Google ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi ya yang relevan dengan sangat cepat, dengan lebih akurat gitu ya, dengan menggunakan search engine dari Google ini. Nah, lalu di dalam aplikasi yang dibangun oleh Google, baik itu di Gmail maupun di Google Chat dan lain sebagainya, tidak luput dari AI dan machine learning, artificial intelligence dan machine learning. Jadi dengan teknologi dari Google ini, dia mempunyai suggestion feature di mana akan membantu kita untuk memprioritaskan. Ya, jadi akan muncul gitu ya notifikasi hal-hal yang mungkin perlu kita follow up, perlu kita take action untuk kita supaya tidak sampai lupa atau miss ya informasi yang harus kita proses lebih lanjut. Ya, nah jadi kita juga akan melihat kalau tadi dari sisi user ya yang menggunakan aplikasi Google Chat. Nah, dari sisi admin itu juga ada fasilitas yang diberikan untuk memberikan kontrol terhadap user yang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Google. Salah satunya adalah Google Chat. Ya. Nah, yang pertama adalah kita melihat adanya proses perubahan gitu ya. Jadi kalau sebelumnya yang kita kenal adalah classic Hangouts ya, yang mungkin saat ini Bapak dan Ibu masih gunakan. Dan kalau kita compare dengan Google Chat, ini fasilitas yang diberikan jauh lebih banyak gitu ya, yang ada di dalam Google Chat. Ya, dengan interface yang lebih baik, fitur-fitur tambahan yang lebih baik, kami harapkan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fasilitas dengan melakukan upgrade atau migrasi dari Google Classic Hangout ke Google Chat. Ya. Nah, ini adalah 6 poin utama yang menjadi Google Chat feature ya, yang bisa kita
coba atau kita manfaatkan. Jadi yang pertama adalah search engine-nya. Jadi kita bisa melakukan search ke semua messages, ke semua chat, dan juga rooms atau channel yang kita buat. Jadi untuk mencari informasi, mencari histori percakapan yang sudah kita lakukan dengan tim, baik di internal maupun di eksternal, itu bisa kita lakukan dengan intuitif dan sangat efisien. Ya. Lalu kolaborasi. Nah, jadi ketika kita menggunakan Google Chat, baik kita berkomunikasi dengan tim member atau rekan kerja kita secara one-to-one maupun dalam grup, itu bisa kita lakukan dengan mudah. Ya, karena terintegrasi dengan Google Drive juga. Jadi ketika kita mau share dokumen yang kita buat atau share spreadsheet yang mau kita diskusikan di dalam rooms atau channel, itu kita bisa langsung melakukan dan kita bisa mengakses di dalam rooms tersebut dengan mudah. Ya. Lalu ada third party integration, third party application integration. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan di slide sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan integrasi dengan third party application. Salah satu contohnya tadi adalah dengan Salesforce. Ya, nanti ada beberapa aplikasi lain yang akan ditampilkan yang bisa diintegrasikan. Dan juga di dalam Google Chat itu kita bisa menambahkan bot. Ya, nah bot itu bisa kita custom juga. Jadi apabila Bapak dan Ibu mempunyai skill ya atau tim yang bisa melakukan scripting atau programming, kita bisa mengcustomize bot dari Google Chat tersebut. Ya, jadi kalau di Google Chat itu sendiri sudah ada default ya dari bot yang bisa kita manfaatkan atau kita integrasikan langsung. Ya, nah jadi Google Chat ini sudah ready untuk digunakan oleh Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan G Suite ataupun Google Workspace. Ya, jadi ini sudah enterprise ready juga karena apabila dibutuhkan untuk data retention, archiving ya maupun e-discovery itu sudah disupport dengan Google Vault gitu ya. Jadi datanya untuk setiap komunikasi yang dilakukan lewat chat itu akan direcord gitu ya atau di-archive di dalam Google Vault untuk memenuhi standar compliance atau standar security dari masing-masing perusahaan. Ya. Nah, video chat dengan Google Chat itu sudah saling terintegrasi. Ya. Jadi dengan adanya Google Chat yang terintegrasi dengan Google Meet ya, ini akan menjadi sangat mudah buat kita untuk berkomunikasi dan kolaborasi dengan rekan kerja kita. Ya, jadi ketika kita mau berkomunikasi secara langsung, terkadang ketika kita berkomunikasi menggunakan teks mungkin tidak cukup gitu ya. Jadi kita butuh yang lebih di mana kita menggunakan video conference seperti yang sekarang kita lakukan ya dengan menggunakan Google Meet. Nah, itu bisa kita lakukan langsung dari chat rooms maupun ataupun Google Chat secara one-to-one conversation tersebut. Ya, jadi prosesnya sangat seamless dan sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Nah, lalu di dalam Google Chat itu kita juga bisa melakukan integrasi notifikasi dengan Google Drive. Nah, ini salah satu yang bisa kita manfaatkan dari bot yang bisa kita tambahkan di dalam Google Chat-nya kita. Ya, jadi mungkin ketika ada yang request akses atau mungkin memberikan komen di dalam dokumen yang kita kolaborasikan di dalam Rooms, nah itu kita bisa mendapatkan notifikasinya dengan menggunakan bot tersebut. Ya, termasuk ketika kita menjadwalkan sebuah meeting gitu ya. Jadi bot ini sangat pintar. Jadi dia bisa melihat dan melakukan pengecekan gitu. Jadi misalnya kita mau menschedulekan meeting di hari Jumat, nah dia akan cek gitu tim member yang di dalam rooms atau channel tersebut apakah available, dan kalaupun available jam berapa dia akan memberikan suggestion. Ya, jadi saran saya nanti mungkin setelah webinar ini Bapak dan Ibu bisa mencoba gitu ya, mengeksplor lebih lanjut. Nah, nanti saya akan informasikan caranya gimana kalau
dari sisi adminnya itu belum diaktifkan, ya. Nah, jadi banyak cara untuk kita mengkoneksikan ya bots di dalam Google Chat, ya, dengan HTTP, dengan AppScript dan juga ataupun dengan Cloud PubSub, ya. Jadi by default itu sudah ada beberapa template ya bot yang tinggal kita manfaatkan, bisa langsung kita gunakan. Tapi apabila Bapak dan Ibu tertarik gitu ya untuk mengintegrasikan mungkin internal aplikasi perusahaan dengan Google Chat, misalnya ketika ada order gitu ya di ERP Bapak dan Ibu, mungkin order tersebut supaya bisa diproses lebih cepat selain dikirimkan notifikasi lewat email. Nah, ini bisa di-push ke tim terkait di dalam Google Chat menggunakan bot tersebut. Ya. Nah, jadi nanti kita akan share slide presentasi ini dan Bapak dan Ibu bisa melihat referensi di link yang kita kasih di sini, ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi banyak sekali, ini hanya beberapa saja aplikasi third party yang bisa diintegrasikan dengan Google Chat. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin familiar dengan beberapa logo di sini, seperti untuk project management, Trello gitu ya, Freshdesk untuk helpdesk services, dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang ready to use untuk dapat diintegrasikan dengan Google Chat. Ya, jadi banyak sekali aplikasi yang bisa Bapak dan Ibu integrasikan dan ready to use untuk diintegrasikan dengan Google Chat. Ya. Nah, dari sisi admin, nah ini yang perlu dilakukan. Ya, jadi sebagai super administrator, saya yakin Bapak dan Ibu melihat ini akan sangat bermanfaat gitu ya buat user kita supaya mereka bisa melakukan integrasi dengan Google Chat. Ya, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah switch on. Ya, jadi switch on dulu untuk fasilitas Google Chat yang diberikan oleh Google. Ya, yang kedua kita planningkan ya bagaimana proses untuk melakukan migrasi atau transisi dari Google Hangout ke Google Chat. Ya, jadi kita planningkan dulu, kita mappingkan seberapa banyak user sih yang menggunakan Google Hangout saat ini, gitu ya. Jadi kita persiapkan ya. Jadi yang pertama kita develop plan, yang kedua kita persiapkan tim support atau tim helpdesk kita. In case user ada pertanyaan, caranya ini bagaimana, caranya itu bagaimana, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa create rooms atau channel, gitu ya. Lalu ada juga limitasi-limitasi pada saat kita berpindah, gitu ya, beralih dari Classic Hangout ke Google Chat. Salah satu yang saya tahu adalah limitasi untuk groups, gitu ya. Kalau di Google Hangout sebelumnya adalah groups, kalau di Google Chat saat ini adalah rooms ya. Jadi ini tidak bisa ditransfer gitu ya. Jadi harus kita create manual membership-nya dan grupnya ya. Jadi itu salah satu limitasi yang harus kita manage supaya transisinya bisa menjadi lebih smooth gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita turn on Classic Hangout dan Chat yang tadi sebelumnya sudah diinformasikan di slide yang sebelumnya ini gitu ya. Jadi dari sisi administrator, kalau Hangout dan Chat-nya belum dinyalakan, nah itu harus kita turn on terlebih dahulu. Ya, apabila belum dinyalakan, mungkin sebaiknya langsung diberikan fasilitas ke Google Chat instead of Google Hangouts. Karena Google Hangouts akan segera, kita masih belum tahu ya timeline-nya seperti apa, nanti kita akan informasikan ketika kita sudah mendapatkan konfirmasi, tapi ini akan digantikan ya, Google Hangout akan digantikan dengan Google Chat ya. Nah, lalu kita bisa melakukan testing untuk migration experience. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu mempunyai user yang cukup banyak gitu ya, populasinya cukup besar, kita bisa melakukan transisinya itu dengan melakukan testing terlebih dahulu untuk grup yang kecil, mungkin di grup IT terlebih dahulu, gitu ya. Lalu tidak kalah pentingnya dan mungkin ini yang paling penting nih, ya komunikasi ke user, ya kita harus memanage atau set expectation dari user.
ketika kita beralih dari Classic Hangout ke Google Chat, apa sih yang akan terjadi? Apa yang harus kita expect? Apa yang user expect? Apakah dia akan melihat seamless transition ataukah ada hal-hal yang surprise gitu ya. Jadi makanya perlu kita komunikasikan apa yang bisa langsung dimanfaatkan, apa yang tidak bisa dimanfaatkan, atau mungkin apa yang akan hilang dari Google Hangout sebelumnya yang digunakan oleh user kita. Ya, lalu kita bisa install chat application di semua device. Kalau memang sudah menggunakan Gmail apps, harusnya no issue karena chat application sudah terintegrasi di situ. Ya, lalu ini yang berikutnya adalah untuk video and voice services. Jadi Google Meet gitu ya, karena Google Meet itu terintegrasi dengan Google Chat, jadi untuk fitur video conferencing itu bisa kita pastikan untuk di turn on atau dinyalakan juga. Ya. Nah, lalu bagian yang terakhir di sini adalah proses untuk kita melakukan enforce. Ya, jadi di dalam admin panel itu kita bisa melakukan enforce untuk user tidak punya pilihan lain selain menggunakan Google Chat. Ya, jadi kalau sebelumnya kita aktifkan keduanya Hangout, kita bisa mengenforce agar supaya Google Chat ini menjadi default platformnya. Nah, tadi di awal kita membahas mengenai integrated workspace. Integrated workspace di mana kita bisa chat lewat komunikasi teks lewat chat, kita bisa sharing file, kita bisa kolaborasi gitu ya, dan kita bisa membuat task dan assign task itu ke team member hanya ketika Google Chat ini diaktifkan ke end user. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu belum melihat integrated workspace di aplikasi Gmail di web maupun di mobile device-nya belum ada chat, rooms, dan Meet itu tadi, maka ini kita sarankan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Ya, setelah chat diaktifkan, dari user sudah bisa mengakses Google Chat, barulah integrated workspace itu bisa dimanfaatkan. Ya, nah, jadi ini mengenai transisi dari Classic Hangout to Google Chat. Mungkin Bapak dan Ibu muncul ya banyak pertanyaan dari informasi yang tadi kita berikan. Silakan disampaikan lewat Q&A panel ya. Nanti kita akan bahas di akhir session ini. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan Google Meet ya. Nah, jadi kalau tadi kita bisa berkomunikasi lewat teks, nah sekarang kita akan memberikan informasi bagaimana kita enable user itu untuk bisa berkomunikasi dengan menggunakan video conference Google Meet dari Google. Ya, nah nanti kita akan informasikan juga banyak fitur-fitur baru yang ditambahkan di dalam Google Meet. Ya, sangat exciting dan cukup menarik nih. Jadi yang pertama kita akan fokus gitu ya untuk setting dan mengcustomize tools yang diberikan oleh Google Meet ini untuk user kita supaya kita bisa memanfaatkan dengan mudah dan juga tetap produktif gitu ya meskipun kita bekerja secara remote atau mungkin bekerja dari rumah dengan jarak jauh gitu ya. Ini sangat penting nih, sangat krusial di mana komunikasi jangan sampai terhambat gitu ya. Nah, di awal Bapak dan Ibu sebagai superadmin mungkin bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan Google Meet ya ini aktif untuk semua user yang menggunakan G Suite ataupun Google Workspace. Ya, jadi kita harus mengaktifkan dulu dari admin, barulah user itu bisa memanfaatkan. Nah, yang kedua mungkin kita bisa melakukan atau memonitor gitu ya untuk pemanfaatan atau penggunaan bandwidth ya. Jadi mungkin apabila ketika menggunakan Google Meet ternyata voice-nya kurang bagus nih atau mungkin videonya macet-macet gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk mengevaluasi network kita
ya. Jadi ada guidance ya, mungkin kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk diskusi lebih lanjut, mungkin punya experience tertentu gitu ya, silakan menghubungi kami dan kami akan dengan senang hati untuk membantu melakukan assessment dan evaluasi supaya bandwidth yang digunakan atau mungkin untuk penggunaan Google Meet itu akan lebih smooth ya, dengan memanage ya network dan juga bandwidth yang ada disediakan oleh perusahaan ya. Nah, lalu kita diberikan fasilitas untuk recording di dalam meeting gitu ya. Jadi tentunya fitur ini harus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, recording itu ada di edition Google Workspace di bisnis standar dan juga minimal di bisnis standar dan juga di bisnis plus ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak melihat function untuk recording ya, maka artinya mungkin belum di edition yang bisnis standar maupun bisnis plus. Nah, kalau misalnya masih di edition yang basic itu memang tidak disediakan gitu ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan saat ini G Suite yang edition yang bisnis, itu harus kita migrasikan terlebih dahulu ke Google Workspace yang Business Edition ya. Nah, kita akan membahas perihal ini lebih detail, lebih lanjut di acara webinar kita yang selanjutnya ya, karena ini satu topik sendiri yang cukup besar gitu ya. Tapi kita akan mengakomodir pertanyaan Bapak dan Ibu di webinar selanjutnya mengenai Google Workspace ya. Tapi intinya fitur recording itu harus kita turn on terlebih dahulu sebelum bisa digunakan oleh user ya. Nah, live streaming itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang menggunakan ini ya, town hall ya, mungkin dari direksi atau mungkin dari CEO perusahaan ingin menginformasikan mengenai update dari perusahaan maupun informasi mengenai produk atau marketing yang hanya diperuntukkan user di dalam sebuah perusahaan tersebut. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan live streaming ini karena live streaming ini itu bisa support sampai 100.000 viewer ya, dan tentunya fitur ini harus kita aktifkan terlebih dahulu sebelum bisa digunakan oleh user ya. Nah, jadi ini fitur yang akan sangat membantu ya ketika mungkin banyak user yang bekerja dalam jarak ya, mungkin di rumah atau mungkin tidak di dalam kantor gitu ya, apalagi di masa pandemi mungkin agak hesitant ya, atau mungkin sulit untuk mengumpulkan jumlah user yang besar di ruangan yang terbatas gitu ya. Nah, dalam menggunakan Google Meet sebagai admin itu kita bisa melihat informasi yang sangat detail mengenai apa yang terjadi ya, kondisinya, kualitasnya ketika user itu menggunakan Google Meet. Jadi kita bisa melihat apabila ada problem dari sisi network, apabila membutuhkan untuk troubleshooting gitu ya, itu kita bisa melihat quality dari Google Meet yang dilakukan oleh user. Jadi akan terlihat berapa meeting yang dilakukan oleh user, siapa partisipannya, mungkin kalaupun dilakukan recording itu recordingnya berapa lama. Semua informasi tersebut itu ada di Meet Quality Tool. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengakses informasi atau report ini, bisa dilakukan search ya di search bar di atas Meet Quality Tool ya. Dari situ kita bisa melihat informasi mengenai meeting yang dilakukan oleh user. Nah, untuk audit log datanya itu akan tersimpan selama 6 bulan ke depan. Kalau untuk Meet Quality Tools data itu tersimpan selama 1 bulan ke belakang. Ya, jadi ini akan sangat bermanfaat ketika Bapak dan Ibu membutuhkan ya untuk melakukan troubleshooting mengenai Google Meet.
fasilitas tersebut sudah disediakan ya. Bagaimana kita menyampaikan ke user supaya mereka bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik gitu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan informasi mengenai tutorialnya, tips and tricksnya, mungkin resources-nya juga. Jadi supaya user kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan lebih lagi ya, untuk supaya kita bisa menjadi lebih produktif ya. Nah, ini mungkin secara singkat bagaimana kita bisa menggunakan Google Meet ya apabila Anda belum menggunakan. Jadi yang pertama adalah scheduling meeting ya. Selain kita bisa membuat meeting link dari Gmail interface secara langsung, kita bisa juga menjadwalkan ya dengan menggunakan Google Calendar. Ya, jadi secara otomatis link itu bisa kita insertkan ketika kita mengundang rapat dan melakukan kita diundang menggunakan Google Meet, kita juga dipermudah gitu ya, karena dengan menggunakan Google Meet ini kita bisa mengakses atau join ke dalam meeting itu dengan menggunakan platform apa aja. Ya, kalau menggunakan mobile device kita harus install aplikasinya baik Android maupun iOS itu bisa. Lalu kalau menggunakan desktop atau laptop yang dibutuhkan hanya web browser saja. Jadi ketika kita membuka Chrome browser, kita akses link yang di-share, maka kita bisa langsung mengakses Google Meet tersebut tanpa kita perlu menginstall aplikasi tambahan atau add-on atau add-ins tambahan. Ya. Nah, yang menjadi banyak pertanyaan adalah kalau misalnya kita mengundang meeting di dalam internal organisasi kita, user yang diundang atau partisipan tersebut bisa langsung join ke dalam Google Meet-nya. Ya, tapi ketika kita mengundang user atau partisipan yang di luar organisasi kita, itu kita harus admit terlebih dahulu. Ya, user tersebut harus request untuk supaya bisa bergabung di dalam video conference-nya. Kecuali user tersebut kita undang dan juga lewat kalender gitu ya, kita undang lewat kalender dan juga mereka sudah menggunakan Google account. Ya, jadi ketika di luar dan tidak menggunakan Google account atau mereka tidak login gitu ya, maka dia harus request terlebih dahulu sebelum bisa join ke dalam meetingnya. Ya, nah di dalam meeting Google Meet ketika kita sedang presentasi seperti sekarang mungkin ya, kita juga bisa menambahkan atau mengundang kembali user yang ada di yang mungkin belum diundang atau lupa diundang. Harapannya nggak sampai lupa gitu ya. Tapi kalaupun lupa kita masih bisa menambahkan peserta ya untuk bergabung di dalam Google Meet ini. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Ya, jadi Google Meet ini bukan hanya kita video calling melihat videonya saja, tapi kita bisa melakukan presentasi seperti yang saya lakukan. Bahkan kita bisa memutar video ya dengan deliver quality voice dan video dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan mudah dengan menggunakan fasilitas Google Meet yang diberikan. Ya, bahkan sekarang kita bisa menggunakan whiteboard dari Jamboard gitu ya, sudah diintegrasikan oleh Google dan mungkin untuk brainstorming ya kita bisa whiteboarding di situ. Ya, jadi fasilitas-fasilitas tersebut itu akan sangat bermanfaat ya, terutama pada saat kita bekerja secara remote. Ya, nah live streaming, nah ini juga tadi sempat kita bahas sedikit ya, di mana function ini harus kita aktifkan terlebih dahulu dari admin panel dan kita bisa membuat meeting untuk di internal kita, viewer itu bisa bergabung sampai 100.000 partisipan. Ya, semua karyawan di dalam perusahaan Bapak dan Ibu bisa bergabung di sini. Kalau untuk yang Google Meet, di mana kita bisa kolaborasi gitu ya, bisa unmute, bisa present, itu terbatas sampai 250 partisipan. Ya, tergantung dari edition Google Workspace yang Bapak dan Ibu miliki. Ya, nah di setiap aplikasi Google, again tidak luput dari
AI dan juga machine learning yang ditambahkan. Ya. Nah, di sini ketika diaktifkan, kalau Bapak dan Ibu lihat di bagian bawah, di situ ada yang namanya turn on caption. Ya, jadi mungkin ketika ada English speaker gitu ya, mungkin native speaker yang mungkin berbahasa Inggris, kita bisa mengaktifkan captionnya, jadi sehingga ada running text ya, yang secara otomatis akan ditampilkan ketika kita berbicara. Ya, jadi itu akan sangat membantu dan hopefully dalam waktu dekat bahasa Indonesia juga akan ditambahkan sebagai live captionnya secara real time. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan Google Meet kita bisa berkolaborasi dengan lebih maksimal, gitu ya. Jadi kita bisa leverage juga security yang sudah diberikan oleh Google dan yang sudah teruji dengan sangat-sangat baik, ya. Jadi dengan menggunakan Google Meet itu user privacy juga akan terproteksi, gitu ya. Dengan kualitas dan reliability yang diberikan oleh Google, pekerjaan kita, komunikasi kita itu tidak akan sampai terhambat, ya. Jadi kalau dengan menggunakan Google Meet itu maksimal partisipan tergantung dari edition dari Google Workspace atau G Suite yang Bapak dan Ibu miliki itu bisa sampai 250 ya. Dan ditambah dengan intelligence dari Google Meet ya untuk caption, adaptive layout yang sekarang bisa support sampai 46 ya kalau nggak salah. Itu kita bisa melihat partisipan. Lalu ada low light mode, noise cancellation, jadi meeting kita bisa lebih produktif ya tanpa ada gangguan, jadi bisa lebih smooth lah secara default gitu ya. Dengan fitur-fitur tambahan ya yang banyak sekali ditambahkan yang akan kita go through juga sebentar lagi ya. Jadi termasuk recording, terintegrasi dengan Gmail, dan juga fasilitas-fasilitas meeting yang lain. Ya. Nah, ini adalah fasilitas yang di beberapa slide ke depan saya akan informasikan. Jadi ada beberapa yang sudah di launch ya, dan sudah dirilis di Google Meet, tapi ada juga beberapa yang masih dalam proses untuk dirilis. Ya. Tapi semuanya ini sedang dalam development ya. Jadi kita seharusnya akan dapat memanfaatkan fitur-fitur tersebut dalam waktu dekat ya. Jadi salah satunya yang pertama adalah meeting attendance ya. Jadi di dalam sebuah meeting itu untuk partisipan atau peserta itu akan terrecord gitu ya. Jadi kita tahu dan kita punya dokumentasi ya siapa yang hadir di dalam discussion tersebut ya. Lalu yang berikutnya ada fitur atau function untuk hand raising ya. Jadi ketika kita mau ada pertanyaan itu kita bisa angkat tangan secara virtual gitu ya. Jadi dari sisi host atau moderator itu bisa mengetahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Jadi ini akan dirilis atau di launch dalam waktu dekat. Breakout rooms ya, setahu saya ini sudah salah satu fitur yang sudah dirilis, tapi sepertinya untuk versi yang education, hopefully akan dirilis dalam waktu dekat untuk corporate ya. Jadi breakout rooms mungkin kita punya meeting yang besar, kita mau break dalam meeting yang kecil mungkin untuk diskusi atau untuk brainstorming. Nah ini akan dapat dimanfaatkan fasilitasnya dalam waktu dekat. Lalu ada Q&A. Nah, ini yang mungkin kita gunakan saat ini ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau melihat di Q&A panel, mungkin di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Wow, saya lihat sudah banyak sekali nih pertanyaan. Oke. Jadi banyak pertanyaan yang di Q&A. Hopefully nanti kita punya cukup waktu ya untuk membahas, tapi cukup menarik untuk kita go through nantinya. Jadi ini sudah dirilis dan Bapak Ibu bisa langsung memanfaatkan. Salah satu yang menarik dari Q&A juga, itu ketika kita bertanya di Q&A panel, setelah meeting selesai, semuanya akan terrekap di dalam Google Spreadsheet. Ya, jadi nanti dari Google Spreadsheet, nah kita sebagai host atau mungkin
sebagai catatan gitu ya, tracking record dari meeting tersebut, kita bisa memfollow up lebih lanjut. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang menarik yang perlu kita follow up ke user gitu misalnya, atau peserta gitu ya. Nah, itu sudah terdokumentasi dengan baik. Nah, polling ini juga bisa kita manfaatkan karena sudah di roll out oleh Google, dan di sini kita ada polling ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu dicoba untuk mengakses polls-nya. Nah, di situ sudah ada pertanyaan gitu ya. Mungkin bisa dicoba untuk dijawab supaya kita bisa mendapatkan informasi atau mungkin feedback gitu ya dari Bapak dan Ibu mengenai apa yang sudah kita sampaikan dalam materi ini ya. Jadi polling ini sudah dirilis dan kita bisa memanfaatkannya. Nah, brainstorming session itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Jamboard ya. Jadi di dalam Google Meet itu kita bisa melakukan whiteboarding dan kita menggunakan Jamboard untuk whiteboardingnya. Jadi kalau mungkin agak sulit ya ketika kita menggunakan dokumen atau mungkin hanya slide presentation untuk melakukan brainstorming, karena mungkin kita perlu menggambar, mencoret atau mungkin menuliskan ide-ide dalam bentuk diagram gitu ya, mungkin akan lebih mudah ketika kita difasilitasi dengan whiteboarding. Ini sudah dirilis, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fitur ini di dalam Google Meet ya. Background blur ya, seperti yang saya gunakan, ini juga sudah dirilis dan kita bisa memanfaatkan background blur dan juga untuk background replace. Jadi kita bisa mereplace background kita dengan image yang dikehendaki. Sepertinya untuk background image ini masih dalam proses ya, masih belum dirilis. Hopefully dalam waktu dekat ini sudah bisa dimanfaatkan oleh kita semua ya. Nah, jadi itu untuk Google Meet ya. Jadi mungkin buat Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan mengenai Google Meet, silakan disampaikan lewat Q&A panel dan silakan untuk mengisi polls ya, polling yang kita buat mengenai Google Chat dan Google Meet yang sudah kita informasikan. Nah, ini update sedikit ya dari kami. Jadi ketika kita berkolaborasi, mungkin kita meeting one to one gitu ya, atau mungkin one to many tapi di masing-masing tempat. Nah, apabila Bapak dan Ibu punya ruangan untuk meeting, punya ruangan untuk video conference yang mungkin belum difasilitasi dengan video conference hardware, dari Google itu juga menyediakan hardware-nya. Ya, jadi ada beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan ruangannya, baik untuk ruangan yang kecil, medium, maupun ruangan yang besar. Kami bisa membantu untuk melakukan assessment untuk ruangannya. Jadi untuk perangkat video meeting ini, itu sudah terintegrasi dengan G Suite atau Google Workspace. Jadi ketika kita mau meeting dengan hardware ini, kita bisa mempunyai kualitas video meeting yang sangat baik ya, dari sisi kualitas voice maupun video itu akan dapat dideliver dengan high quality ya, dan juga kemudahan yang dapat kita manfaatkan dan yang difasilitasi oleh Google ini. Jadi untuk join meetingnya itu kita hanya perlu untuk touch di schedule meeting yang tampil di display panel tersebut ya. Jadi ini ada 2 OEM yang menyediakan untuk saat ini yang ready atau available di Indonesia, yaitu dari Asus dan juga dari Logitech gitu ya. Jadi display panel ini akan menampilkan schedule atau jadwal meeting kita ya. Schedule atau jadwal meeting ini akan tampil di hari tersebut ya. Jadi pada saat kita mau meeting di dalam ruangan, kita tinggal pilih dan touch di jadwal meeting yang kita mau join. Selain itu, update yang terbaru adalah voice comment ya. Jadi di dalam Google Meet hardware ini itu kita bisa menggunakan voice comment untuk join meetingnya. Ya, jadi untuk mungkin menjaga kehigienisan ruangan gitu ya. Jadi untuk
untuk mengurangi touch ke device, kita bisa memanfaatkan voice comment dari Google ini supaya kita bisa lebih higienis dan mudah untuk join ke dalam meetingnya. Ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu untuk acara informasi yang kami mau sampaikan. Mungkin sebagai tambahan sedikit ya dari Bapak dan Ibu yang mungkin belum tahu sebelumnya mengenai Google Workspace ya. Di Google itu melakukan rebranding gitu ya. Rebranding dari Google G Suite ke Google Workspace. Nah, mungkin dengan konsep yang seperti tadi di awal kita sampaikan gitu ya, konsep yang lebih kolaboratif, konsep yang lebih intuitif buat user. Nah, jadi Google ini merilis Workspace ya untuk supaya kita bisa lebih produktif dalam bekerja. Ya, jadi saya akan coba share sedikit beberapa hal yang ada di dalam Google Workspace ya, tapi nantinya ini akan kita berikan informasinya lebih lanjut di acara webinar kita yang selanjutnya ya. Jadi kita akan membahas lebih fokus, lebih spesifik mengenai Google Workspace. Jadi mungkin yang sebelumnya kita tahu kalau di G Suite Edition itu ada 3 edition gitu ya. Nah, di Google Workspace itu sekarang dibagi menjadi 2 bagian. Jadi ada yang edition yang bisnis, ada edition yang enterprise ya. Edition bisnis ada 3, enterprise ada 2. Ada enterprise standar dan juga ada enterprise plus ya. Jadi apabila Ibu dan Bapak interested untuk mengetahui lebih lanjut apa sih perbedaan antara edisi yang satu dengan yang lain, bisa dilihat di halaman web kami ya, jadi workspace.acontechnology.com. Nah, di situ akan ada informasi yang cukup lengkap ya, fitur perbedaan antara satu edisi dengan edisi yang lain ya. Nah, yang menjadi highlight adalah di Business Edition ini nantinya hanya bisa untuk maksimal itu 300 user. Jadi lebih dari 300 user itu akan menggunakan edition yang enterprise. Ya, jadi untuk enterprise edition itu untuk yang lebih dari 300 user ya, itu akan menggunakan di enterprise edition. Nah, yang menariknya juga itu di sini ada fitur recording yang diberikan di business standard edition. Jadi apabila Bapak dan Ibu membutuhkan ya fasilitas untuk recording meeting ya, jadi bisa kalau sekarang menggunakan G Suite itu bisa di-upgrade ke bisnis standar untuk mendapatkan fasilitas recording ya. Dan juga untuk storage ya, ini yang cukup menarik juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya jumlah user itu 100 gitu ya. Nah, storage untuk di bisnis standar dan bisnis plus itu akan di-pool ya. Jadi di-pool itu dalam arti ketika Ibu dan Bapak punya 100 karyawan atau 100 user, dan di sini untuk bisnis standar itu kapasitas atau storage yang diberikan adalah 2 tera. Jadi dalam satu organisasi kita punya 200 terabytes untuk 100 user dan bisa dimanfaatkan oleh semua user. Jadi cukup besar dan banyak sekali, ya mungkin unlimited gitu ya, 200 terabyte kita bisa bayangkan gitu ya. Apalagi kalau bisnis plus gitu ya, kalau 100 user itu kita akan punya 500 terabyte. Jadi sangat-sangat besar sekali ya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada breakdown lebih detail lagi mengenai fitur yang ada di masing-masing edition ya. Jadi silakan diakses terlebih dahulu secara offline ya, mungkin nanti setelah webinar Bapak dan Ibu ingin tahu bisa kunjungi ke website kami untuk melihat informasi lebih lanjut. Tapi apabila ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan membantu untuk menjawab. Kita bisa set up one-to-one session ya, kembali untuk membahas pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Jadi kami juga memberikan kesempatan ya buat
Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan G Suite ya untuk upgrade ke Google Workspace dengan fasilitas-fasilitas tambahan yang tadi sempat diinformasikan di dalam presentasi, terutama dari sisi meeting ya, Google Meet ya. Jadi fitur-fitur tersebut akan ditambahkan di edition yang Google Workspace-nya Google. Ya, jadi apabila berkenan, hubungi kami supaya kami bisa memberikan dan merekomendasikan edition yang mana yang tepat buat Bapak dan Ibu ya. Dan tentunya kita akan sangat senang hati untuk membantu dalam menentukan edisi, dan juga ada special promotion atau diskon khusus yang diberikan oleh Google sampai akhir bulan Desember tahun 2020 ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan ya. Kita akan membahas lebih lanjut ya di acara webinar selanjutnya karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar kita pagi hari ini. Sudah mengikuti sampai hampir akhir. Jangan kemana-mana terlebih dahulu karena ada games sedikit gitu ya yang akan kita lakukan, dan kita akan bagi-bagi voucher. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mohon diisi terlebih dahulu feedback formnya yang ada di, kita akan post di chat panel ya. Silakan diisi feedback formnya dan kita akan masuk ke session Q&A ya. Jadi sudah diposting untuk link ke feedback form, silakan diisi Bapak dan Ibu. Nanti kita akan melakukan pengundian gitu ya, dua pemenang ya yang mengisi feedback form tersebut. Kita akan mengundi dan kita akan berikan voucher masing-masing 100.000 untuk dua pemenang. Jadi silakan Bapak dan Ibu, dan kita akan masuk ke session Q&A. Mungkin akan dibantu oleh Farid ya untuk memfasilitasi Q&A-nya. Terima kasih banyak dan kita akan diskusi mengenai Q&A. Oke, terima kasih untuk informasi yang sangat informatif sekali ya dari Pak Johannes. Jadi sembari Bapak dan Ibu mengisi untuk form feedback yang udah saya push ya di chat panel, jadi silakan diisi. Nantinya akan ada undian untuk 2 orang pemenang, dan dilanjutkan nanti ada quiz ya. Kita pakai nanti lah kita bahas setelah form feedback ya. Nanti kita undiannya satu persatu. Oke, jadi terkait Q&A-nya ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan sudah dibantu juga oleh Ibu Hani ya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Cuma ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa direview lagi oleh Pak Johannes ya. Jadi yang pertama ini saya recap aja Pak. Jadi terkait fitur terbaru dari bisnis standar yang ada di Google Workspace. Nah itu kan ada fitur untuk record meeting. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Jadi terkait license ya. Jadi ada existing G Suite Business, di mana G Suite Business itu kan belum ada fitur record meetingnya. Nah, apakah bisa di-convert ke bisnis standar atau bisnis plus, Pak? Nah, itu, Pak. Oke, jadi pertanyaannya adalah untuk proses migrasi dari G Suite ke Workspace ya. Jadi itu sangat memungkinkan. Jadi ketika Bapak menggunakan G Suite Basic ya ataupun G Suite Business, apabila mau dimigrasikan ke Workspace, Bapak punya opsi ya. Opsinya mau menggunakan yang bisnis standar atau bisnis plus. Dan yang menariknya ini bisa kita kombinasikan gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak punya 100 user gitu ya. Nah, Bapak bisa menggunakan yang bisnis standar misalnya 50 gitu ya, yang bisnis plus 50 user. Nah, itu bisa. Tentunya ada proses yang harus kita lakukan di back end. Tentunya kalau dari G Suite Basic ada perubahan dari sisi pricing gitu ya. Tapi jangan khawatir, saat ini ada promotion ya yang diberikan oleh Google untuk ketika kita upgrade dari G Suite ke Google Workspace. Ya, jadi sangat memungkinkan untuk kalau kita mau mengupgrade dari G Suite ke Google Workspace.
Oke, jadi mungkin sudah cukup membantu ya informasi dari Pak Johannes. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu berkenan ya untuk berdiskusi lebih lanjut terkait Google Workspace ini, terutama untuk licensing ya, nanti bisa menghubungi kami kembali melalui saya atau mungkin ke Pak Johannes ya. Nanti akan kami coba bantu dari situ. Terus kemudian ada beberapa pertanyaan terkait fitur-fitur yang ada di Project Workspace yang terbaru Pak Juk. Ini ada upgrade ya, terutama berkaitan dengan room mungkin ya. Jadi kalau di Google Rooms itu kan kita bisa multiple thread ya, seperti itu. Nah ini yang ditanyakan kalau multiple thread itu fungsinya buat apa Pak? Gitu. Oke. Sepertinya udah dijawab, saya lihat sudah dijawab oleh Jolie ya. Hey Jolie, maybe you want to explain further regarding the multiple threads within the chat rooms. Maybe you want to elaborate a little more. Yeah. So hello, Parkins. So the multiple threads within the chat room is, instead of you creating a new room with the same number of people or the same kind of people, you can just create a separate thread. To answer your question on naming or giving a title to the new thread, it's something right now based on my research, and I was researching when Johannes was presenting. As of now, I don't think so. We have that facility in which we can name a particular new thread within a new room, but I'm still checking with my engineering team. And once I get a solid answer, I'll just come back to you. Either through Johannes or I'll just ping you directly. But as of now, to answer your question, I do not find a way in creating a name for a new thread within a room. Thank you, Hans. Okay, great. Thank you, Jolie. Okay, ada lagi, Farid? Mungkin ini lebih ke teknis Pak ya. Jadi ada pertanyaan dari PT Bumi Indra Tama Wisata. Jadi mereka sekarang menggunakan Windows 7 dan sepertinya udah tidak disupport lagi oleh Microsoft. Jadi apakah G Suite bisa memberikan perlindungan yang standar dalam artian mumpuni meskipun tanpa upgrade ke Windows 10 seperti itu Pak? Oke, nah jadi ini yang menariknya dari Google Cloud ya, Bapak atau Ibu. Jadi ketika kita menggunakan Google Workspace atau G Suite, yang menjadi requirement itu adalah browser. Jadi tidak lagi relevan operating sistemnya. Selama bisa running browser, mungkin kita rekomendasinya adalah Chrome browser gitu ya. Selama Chrome browser bisa running di dalam operating system tersebut, Google Workspace ataupun G Suite akan tetap bisa running gitu ya. Jadi nggak tergantung kepada operating system. Mau pakai Linux, mau pakai Windows, mau versi apa aja, dia dependensinya adalah ke web browser gitu. Selama ada web browser, ada internet, nah kita bisa mengakses data kita yang ada di Google Workspace atau G Suite. Bahkan secara offline pun juga bisa ya. Jadi ketika kita mengaktifkan fasilitas offline akses, kita bisa melakukan akses ke data kita yang sudah tersinkronisasi di browser tersebut. Oke, mungkin itu ya beberapa pertanyaan yang mungkin ya perlu kita review kembali dan beberapa pertanyaan selebihnya udah berhasil terjawab ya. Dan hopefully dari informasi yang udah kita berikan itu dapat membantu ya untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait Google Workspace ini. Oke, jadi mungkin saya lihat di feedbacknya ya. Jadi udah ada 22 responses. Apakah ada Bapak dan Ibu mungkin yang belum mengisi? Jadi sebelum kita mulai undi ya terkait hadiahnya. Jadi mungkin saya berikan waktu sampai 11.30 untuk mengisi kembali kalau misalkan ada yang belum mengisi. Oke, mungkin ini saya melihat ada pertanyaan yang menarik, mungkin saya coba go through terlebih dahulu ya. Jadi ini pertanyaannya adalah apabila ada user yang menggunakan bisnis standar atau bisnis plus ya, dan mempunyai fasilitas recording,
apakah bisa digunakan untuk user yang dengan versi starter. Jadi ini yang tergantung dari hostnya Pak atau Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai host yang create meetingnya menggunakan bisnis standar atau bisnis plus dan punya fasilitas tersebut, maka meeting tersebut bisa direcord gitu ya. Nah, salah satu fitur yang saya suka dari Google Meet ketika kita merecord adalah recordingnya tersimpan langsung ke dalam Google Drive ya, di mana ketika meeting itu selesai, link recording meeting yang tersimpan di Google Drive itu langsung di-insert secara otomatis oleh Google di Google Calendar invitation-nya gitu ya. Jadi kita nggak perlu kirimkan kembali ke partisipan. Mereka semua udah bisa langsung mengakses di dalam calendar invitation-nya. Ya, semoga itu membantu. Lalu ada lagi pertanyaan mengenai bandwidth ya. Jadi memang kalau video conference supaya kita bisa deliver voice dan video itu dengan lebih maksimal, kita butuh bandwidth yang besar gitu ya. Tapi kita pernah melakukan testing gitu ya. Untuk satu poin dalam arti satu session ya yang kita join ke dalam video conference itu membutuhkan kurang lebih 500 kbps, itu udah oke, cukup oke. Nah, di Google Meet itu kita bisa menentukan video quality-nya. Jadi kalau misalnya mau kita dalam kondisi bandwidth yang kurang bagus, kita bisa mereduce dari 720p menjadi 360p. Kualitas video akan menurun, yes, tapi tetap voice-nya akan terdeliver dengan baik. Nah, di Google Meet itu juga ada intelligence-nya. Jadi dia akan secara otomatis mendeteksi bandwidth yang kita gunakan. Jadi ketika kita dalam kondisi bandwidth yang kurang baik, maka secara otomatis video quality akan diturunkan. Ya, jadi tetap akan diprioritaskan voice-nya supaya voice-nya ini akan tetap kualitasnya tetap bagus, gitu ya. Jadi kalau kita mau dengan HD quality, ya minimal mungkin harus disediakan 1,5 sampai 2 mega bandwidth ya, supaya kita bisa deliver high quality untuk videonya. Ya, thank you untuk pertanyaannya. Very good. Oke, Farid, karena sudah jam 11.30 ya, mendekati waktu habis, mungkin kita bisa langsung aja melakukan pengundian untuk yang sudah mengisi feedback form. Ya, silakan Farid. Oke, jadi saya izin buat present ya untuk undiannya. Ya. From Google, Hanyi, Jolie, and Susan, maybe if you want to say something or you want to add anything, feel free, yeah? No, I think we do not have to add anything here. I think, Johannes, your team, you yourself, your team has encompassed everything. Everything has been presented in detail, so thanks a lot for that. What I just wanted to tell you, to the whole attendees, everyone, that thanks a lot for joining and being our partner. Just feel free to ask any questions to PT Icon team or to us at any point of time. We will try to address each and every question to the best of our ability. But just do not hesitate in asking anything. We have launched the new SKUs for the betterment of the whole globe. Now that we have more tailored solution for every segment. I know there would be many questions. So any questions and any number of time, they're welcome. So thanks a lot again for joining. Looking forward to have more and more strategic explore partnership with every one of you. Thank you, Jolie. Thank you very much. Okay. Yes, and thanks for joining and also hosting all this great webinar, Johannes. And yes, as Jolie mentioned, it's a big change, but it's a rebranding, just like to the Google Workspace. So just feel free to ask any questions, and we're all here to support. And thanks for doing all these things. That's all from my side. Thank you, Hanyi. Susan, yeah, I think we have a lot of promotion, a lot of new features coming in. The way that we rebrand means that we've got more things to cover in one place. So feel free to reach out to
for Elkin and team actually find out all the promotion and what's up with it. Perfect. Thank you so Thank you. much, Susan. Yes. Okay, we are reaching out to the end of the time, but let's have some fun. Farid, you can start now with the spinning wheels. Oke, kita lihat nih. Yang pertama siapa nih yang beruntung dan mendapatkan voucher ya? Silakan Farid. Oops, bisa di-present ulang? Thank you, Jolie. Farid, bisa di-present ulang? Oke, thank you semuanya yang udah bergabung. Oke, semuanya yang udah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Ada 23 entry. Kita undi, ya. Akan kita ambil pemenang dari 23 entry ini. Jadi sebelumnya mungkin saya shuffle dulu ya. Bisa di-present, Farid? Sepertinya belum di-present ya. Sepertinya harus present ulang. Oke, bentar. Oke, udah muncul? Oke, udah muncul, Pak. Halo? Udah. Ya, Muncul ya? ini udah. Ya, Coba. silakan. External screen. Ya. Sepertinya error ya, bentar. Oke. Atau mungkin saya yang share aja. Oke, udah muncul? Harusnya udah. Masih belum.